Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati dan tingkatan takson. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu mengenai binomial nomenklatur. Di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti jawabannya langsung diketik di WA saya. Jadi kirimnya langsung ke WA saya, diketik diketik jawabannya. Nah, untuk mengetahui jawabannya itu kalian harus menonton video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Binomial nomenklatur. Apa sih sebenarnya binomial nomenklatur itu? Binomial nomenklatur itu sistem tata nama makhluk hidup dengan menggunakan 2 kata. Nah, dasar penggunaannya itu untuk menyeragamkan nama-nama makhluk hidup yang terdapat di seluruh dunia. Jadi, binomial nomenklatur ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini bapak taksonomi. Jadi Carolus Linnaeus ini kan keliling ke dunia. Jadi dia melihat flora sama fauna yang ada di seluruh dunia ini memiliki nama yang beraneka macam. Sedangkan makhluk hidupnya ya sama, itu aja. Saya ambil contoh gini. Banana bahasa Inggrisnya kan banana, bahasa Indonesianya pisang. Sedangkan bahasa Jawanya itu gedang. Nah, bahasa Jawa dengan bahasa yang lain di Indonesia kan beda. Misalnya saya ambil contoh bahasa Bali. Bahasa Bali untuk gedang itu biu. Nah, ini kan floranya sama ya, pisang, tapi memiliki beraneka macam nama. Nah, sama Carolus Linnaeus ini, bagaimana kalau nama-nama ini itu diseragamkan? Nah, makanya dicetuskan binomial nomenklatur ini. Yang pertama ya, binomial nomenklatur ini menggunakan bahasa Latin. Kenapa menggunakan bahasa Latin? Yaitu yang pertama, bahasa Latin itu bahasanya sudah mati, artinya sedikit penuturnya atau sudah tidak digunakan lagi. Kemudian alasan yang kedua, karena untuk menghargai para ilmuwan yang berasal dari negara Yunani. Jadi bahasa Latin ini digunakan oleh negara Yunani. Sekarang Yunani tidak menggunakan bahasa Latin. Yang berikutnya yang kedua, satu nama untuk satu jenis. Maksudnya gini, satu makhluk hidup memiliki satu nama, tidak boleh lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama itu disebut petunjuk genus dan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kata kedua ini merupakan petunjuk spesies, ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang keempat, nama spesies ditulis dengan garis bawah terpisah. Jadi nulisnya harus ditulis garis bawah terpisah ya. Yang berikutnya untuk penulisan secara cetak atau menggunakan komputer atau diketik ya, itu wajib ditulis miring atau fontnya italik. Yang keenam, penulisannya kalau dengan tangan itu harus diberi garis bawah tiap kata. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya ini ya, Oryza sativa. Nah, ini harus ditulis miring ya, fontnya italik ini. Oryza sativa, padi. Itu kalau diketik harus ditulis miring. Kalau ditulis tangan harus diberi garis bawah. Harus diberi garis bawah seperti ini ya. Garis bawahnya per kata, tidak boleh langsung semuanya. Itu salah ya. Jadi kata pertama ini petunjuk genus dan yang ini petunjuk spesies. Jadi Oryza ini petunjuk genus, sedangkan sativanya petunjuk spesies. Ngerti ya anak-anak? Saya lanjutkan. Kokos nucifera, kelapa, ini juga sama ya. Kokosnya petunjuk genus, sedangkan nuciferanya petunjuk spesies. Panthera tigris, harimau, ini juga sama ya.
Panteranya petunjuk genus, tigrisnya petunjuk spesies. Ini juga sama, Panthera leo. Panteranya genus dan leonya itu spesies untuk singa. Dan nih ada saya punya satu contoh lagi. Coba diperhatikan. Nah, kalau begini bagaimana? Ini kan terdiri atas 3 kata ya. Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus rosa sinensis. Terus bagaimana kalau terdapat 3 kata ini penulisannya? Nah, penulisannya begini. Yang hibiscus ini petunjuk dari genus. Sedangkan rosa sinensisnya itu harus diberi tanda hubung ya. Karena ini kan 2 kata harus dihubungkan. Nah, diberi garis bawah seperti ini ya anak-anak. Nah, harus dihubungkan seperti ini. Baru kemudian diberi garis bawah. Nah, ini petunjuk spesies. Jadi hibiscusnya ini petunjuk genus. Sedangkan rosa sinensis petunjuk spesies. Oke. Dari sini paham ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya masih mau bertanya lagi bisa langsung di WA saya ya. Jadi langsung tanya di WA saya. Gak usah di grup, nanti bingung. Oke, oh ya ada satu pertanyaan lagi. Hibiscus rosa sinensis ini untuk nama latin apa ya? Jadi kalau kalian bisa jawab nanti akan ada tambahan nilai untuk yang bisa jawab dengan benar. Jadi setelah nonton video ini langsung ketik jawaban soal yang tadi ada 3 itu yang di depan dan ini satu tambahannya ini. Oke anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, yang bisa menjawab hibiscus rosa sinensis ini yang paling cepat dan benar nanti akan dapat tambahan nilai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.